Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi, Rabu 4 September 2024. Bagaimana kabarnya saudaraku? Puji Tuhan. Namun meskipun saudara dalam keadaan sakit, ada dalam pergumulan hidup, tetap kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendak-Nya dan yang terbaik bagi kita. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita baca dan renungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Biarlah Roh-Mu yang kudus, ya Bapa, yang mengajari kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudaraku, manusia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita saudaraku tidak ada yang tidak berdosa. Artinya setiap kehidupan kita pasti ada saja yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan atau tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Atau kita katakan kita melakukan dosa. Nah, kita tahu saudaraku, kalau orang yang berdosa, hukumannya adalah maut. Hukuman maut artinya kita akan mati dan akan menderita di dalam neraka kekal. Itulah hukum maut itu. Nah, namun Bapak melihat bahwa manusia itu tidak berkuasa untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada satu orang pun, saudaraku, yang mampu menyelamatkan dirinya dari perhambaan dosa tadi, dari perbudakan dosa itu, karena memang setiap manusia tidak bisa terlepas dari cengkraman dosa. Oleh karena itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati menebus kita dari maut yang tadinya harus kita tanggung. Tetapi saudaraku, Yesus Kristus telah menjadi manusia dan mati, disalib, dikuburkan, kemudian bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kita. Dan bagi kita saudaraku yang percaya akan hal ini, bagi kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Maka kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita adalah orang-orang merdeka. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 5 tadi, sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi oleh karena iman, saudaraku, iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, itulah yang menyelamatkan kita. Ya, saudaraku, perbuatan baik, agama kita, kalau ada orang katakan kalau kamu mau selamat, maka kamu harus banyak menyumbang gereja, harus menyumbang orang-orang yang susah hidupnya,
harus berkorban untuk orang-orang yang satu iman atau orang lain, maka kamu akan diselamatkan. Nggak bisa, saudaraku. Itu tidak bisa menyelamatkan manusia, karena manusia pasti melakukan dosa. Dan dosa itulah yang akan mencemari kita dan membuat kita patut dihukum. Nah, di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudaraku, keselamatan itu adalah anugerah daripada Allah. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi sungguh hanyalah anugerah dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka Tuhan memeteraikan rohnya menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ketika ada meterai itu, maka kita terbebas dari hukuman dosa. Sama seperti orang-orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir ketika terjadi musibah ataupun hukuman anak sulung orang Mesir, tetapi orang Israel yang dimeteraikan oleh anak darah domba, maka mereka terbebas. Karena itu Tuhan Yesus sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudus, maka kita adalah anak-anak Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Tetapi saudaraku, tidak berhenti di situ saja. Ketika kita menerima kemerdekaan keselamatan itu, maka tidak boleh saudaraku kita melakukannya atau hidup dengan sembarangan karena kita sudah merdeka, sudah bebas, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar atau melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itulah, di dalam ayat yang kelima tadi, sebab oleh roh yang sudah dimeteraikan di dalam diri kita, roh itulah yang bekerja, saudaraku, untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin melakukan perbuatan yang baik. Jadi, kita melakukan perbuatan yang baik bukan untuk menyelamatkan. Kita melakukan perbuatan yang baik, melakukan hukum Taurat, bukan untuk menyelamatkan kita dari maut. Tetapi perbuatan yang baik itu adalah satu bukti, satu tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi bukan supaya, tetapi kita melakukan perbuatan yang baik adalah karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Makanya di dalam Galatia ayat pasal 5 ayat 22, ini ayat yang sangat terkenal. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya keselamatan kita harus kita lakukan. Iman yang menyelamatkan kita, tetapi iman tanpa perbuatan, saudaraku, adalah mati. Dan ketika kita tidak melakukan perbuatan yang baik, seperti buah roh tadi, wah, keselamatan kita juga diragukan, saudaraku. Jangan-jangan kita belum beriman kepada Kristus. Mari saudaraku, kita jalani keselamatan kita, kita hidupi keselamatan kita dengan melakukan perbuatan yang baik, seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Apabila saudara belum merasa yakin bahwa saudara sudah diselamatkan, mari terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika saudara sudah merasa diselamatkan, namun selama ini saudara melakukan perbuatan yang tidak baik, mari tetap dengar-dengaran dengan Roh Kudus dan lakukanlah yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keselamatan hanyalah karena anugerah-Mu semata-mata, kasih-Mu semata-mata, bukan karena perbuatan kami, bukan karena usaha kami, tetapi sungguh oleh kasih anugerah. Dan terima kasih Bapak kalau kami diingatkan supaya kami menjalani kehidupan keselamatan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki, yaitu kasih, kelemah lembutan, dan berbagi, dan lain sebagainya, hal-hal yang baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Ya, Tuhan yang menolong kami, membimbing kami di sepanjang hari. Kami berdoa Bapak buat saudara-saudara kami yang sakit, yang ada dalam pergumulan hidup. Mari lawat mereka, berikan penghiburan kepada mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.